Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliano Rahmani SPI, peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 4 tahun 2022, kelompok 3, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis efektivitas kinerja berdasarkan topoksi saya, yaitu pengawas perikanan di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Adapun yang saya jadikan materi pada presentasi kali ini adalah pengolahan data dan pengarsipan dokumen kapal perikanan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Saya menemukan beberapa isu. Yang pertama, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kedua, terbatasnya pengetahuan petugas Kesa Bandaran mengenai teknologi digital. Dan yang terakhir, tidak tersedianya jaringan internet untuk keperluan entry data kapal perikanan. Saya mencoba menemukan isu prioritasnya dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dengan menggunakan metode USG tersebut, saya mendapatkan hasil, di mana sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi prioritas pertama dengan jumlah skor 10. Dilanjutkan dengan analisis Fishbone. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengolahan data dan pengarsipan dokumen kapal perikanan tidak terkoordinasi dengan baik. Pertama, place atau lokasi. Kedua, produk berupa jasa. Ketiga, people atau sumber daya manusianya. Dan yang terakhir yaitu productivity and quality atau produktivitas dan kualitas kerja. Apabila masalah-masalah di atas tidak segera diselesaikan, dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu pengolahan dan pengarsipan data kapal perikanan menjadi kacau dan campur aduk, serta penurunan produktivitas dan kualitas kerja dapat menghambat tugas-tugas lainnya. Berikut ini adalah pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strong atau kekuatan, meliputi semangat dan keinginan kuat petugas Kesa Bandaran untuk belajar dan menambah pengetahuan di bidang teknologi digital, dan profesionalitas kerja petugas dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, weakness atau kelemahan, meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan petugas di bidang teknologi digital, dan jaringan internet untuk keperluan entry data kapal perikanan yang tidak tersedia. Selanjutnya, ada opportunities atau peluang, meliputi sarana dan prasarana dapat tersedia melalui anggaran pelabuhan. Dan yang kedua, penggunaan data seluler untuk urgensi entry kapal perikanan. Yang terakhir, threats atau ancaman, meliputi hilangnya semangat petugas Kesa Bandaran dalam memberikan pelayanan dan penurunan produktivitas dan kualitas kerja petugas. Pada bagian akhir ini, saya tampilkan alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, pelayanan STBLKK dan SPB menjadi prioritas utama. Sarana pendukung pembuatan surat-surat harus tersedia dengan layak. Maka dari itu, koordinasi dengan seksi lain, yaitu seksi tata usaha dan seksi tata operasional, dalam pemanfaatan sarana seperti laptop, printer, dan scanner harus terjalin harmonis agar pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, yaitu pemakaian data seluler sebagai alternatif jaringan sementara untuk entry data kapal perikanan. Dalam mencapai pemecahan masalah ini, harus ada koordinasi yang baik antara kepala pelabuhan, kepala seksi, dan staf Kesa Bandaran, sehingga didapatkan hasil yang diharapkan, yaitu proses pembuatan surat, pengolahan data, dan pengarsipan yang terkoordinasi dengan baik, efisien, dan berkualitas. Demikian presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.